teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pigeonhole yang tadi dari sepokok bahasan, yaitu prinsip pigeonhole. Prinsip pigeonhole ditemukan oleh seorang matematikawan Jerman yang bernama J. Lejeune Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Prinsip tersebut dinamakan prinsip pigeonhole karena berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Prinsip sangkar burung menyatakan bahwa jika N atau burung terbang menuju M atau sangkar dan N lebih besar dari M, maka paling sedikit ada satu sangkar yang memuat dua atau lebih burung. Seperti contoh pada gambar di bawah pojok kanan bawah maksudnya. Nah, di sini ada contoh soal. Dari seluruh penduduk DKI Jakarta tahun 2013, apakah paling sedikit ada 2 orang yang memiliki jumlah rambut yang sama di kepala mereka? Jawabannya adalah iya. Pada contoh ini, yang menjadi burung adalah penduduk DKI Jakarta dan yang menjadi sangkar burung adalah semua kemungkinan dari jumlah rambut pada setiap kepala penduduk Jakarta. Misalkan, populasi dari penduduk DKI Jakarta adalah P. Berdasarkan dari Bapeda Jakarta tahun 2013, jumlah penduduk Jakarta adalah sekitar 9 juta. Selain itu, seperti kita ketahui, jumlah rambut yang dapat tumbuh di kepala manusia paling banyak adalah 300.000. Didefinisikan suatu fungsi H dari himpunan semua penduduk DKI Jakarta X1, X2, X3, hingga seterusnya sampai menemukan XP. Kehimpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 3.000 himpunan. Seperti gambar pada pojok kanan bawah tersebut. Karena jumlah penduduk DKI Jakarta lebih banyak daripada kemungkinan jumlah rambut pada kepala manusia, maka H bukan merupakan fungsi satu-satu sehingga paling sedikit ada 2 anak panah yang menunjuk pada bilangan paling sedikit ada 2 penduduk DKI Jakarta yang memiliki jumlah rambut yang sama. Terima kasih. Prinsip pigeonhole yang kedua. Jika sebanyak n objek dimasukkan ke dalam sebuah kotak, maka setidaknya ada sebuah kotak yang berisi hasil pembulatan ke atas dari n per k objek atau lebih. Nah, di sini pembulatan ke atas ini bisa disebut fungsi scaling. Contohnya, dalam sebuah kelas terdapat 20 mahasiswa. Tentukan banyak mahasiswa yang memiliki hari lahir yang sama. Nah, untuk menjawabnya, kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang merupakan burung atau objeknya dan mana yang termasuk sarang burungnya. Nah, di pertanyaan ini 20 mahasiswa adalah sebagai 20 burung atau 20 objek, dan dalam seminggu ada 7 hari sehingga ada 7 sarang burung. Maka hasil pembulatan dari 20 per 7 yang kita bulatkan ke atas yaitu 3, sehingga setidaknya ada 3 atau lebih mahasiswa yang memiliki hari lahir yang sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pigeonhole bentuk ketiga, yaitu hitung terbalik. Kita akan bahas tentang materi hitung terbalik ini. Hitung terbalik ini dapat diartikan sebagai jika beberapa banyak objek minimum yang harus dipilih agar setidaknya sebanyak R objek ini ada di dalam suatu dari K kotak saat objek-objek ini disebarkan ke setiap kotaknya. Dapat disimpulkan untuk N objek akan ada setidaknya atau lebih kecil R objek di salah satu kotak. Untuk N besar per K kecil harus lebih besar dari N, maka harus lebih besar dari R objek di salah satu kotak. Maka dapat disimpulkan jika bilangan bulat terkecil N, di mana dengan
rumus yang kita lihat ini, N per K harus lebih besar sama dengan dari L dikurang 1 adalah, maka dapat kita simpulkan akan sama dengan N sama dengan K dikali R kurang 1 tambah 1. Baik, sini kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, harus ada berapa orang setidaknya dalam satu kelompok agar dipastikan ada 3 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita di sini mencari N yang dimana rumus N adalah K kali R-1 ditambah 1, dimana K merupakan banyaknya bulan, dengan R ini dia akan memastikan bahwa ada 3 orang yang lahir pada bulan yang sama. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 12 dikali 3 min 1 tambah 1 hasilnya adalah 25. Jadi harus ada 25 orang dalam kelompok tersebut supaya kita bisa memastikan ada 3 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Kemudian contoh yang kedua, tentukan berapa banyak kartu bridge yang minimal harus diambil agar 3 buah kartu gambar wajik pasti terambil. Jadi di sini kita membicarakan kemungkinan terburuknya minimal. Kartu bridge itu sendiri ada 4 buah gambar, di mana masing-masing gambar jumlahnya adalah 13. Maka kita asumsikan 13 pertama adalah bentuk keriting, keluar terus. Kemudian bentuk scope, keluar terus. Kemudian yang ketiga hati. Setelah ke-39 kartu itu keluar, maka bisa dipastikan kartu ke-40 kita bisa mendapatkan gambar wajik pertama. Kemudian kartu ke-41 kita bisa mendapatkan gambar wajik kedua. Kemudian kartu ke-42 kita bisa mendapatkan gambar wajik yang ketiga. Jadi kartu bridge minimal yang harus kita ambil agar kita yakin bahwa 3 buah kartu wajik pasti terambil adalah 42. Sekian contohnya, terima kasih.